العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد. Kita sampai di pertemuan yang ketiga, pembahasan berkaitan dengan penjelasan Fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Zaid bin Hamad Al-Musallam, guru besar di Al-Qasim di Saudi Arabia, murid senior dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Klarifikasi dan penjelasan berkaitan dengan mazhab Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin berkaitan dengan permasalahan al-udhru bil jahli dalam permasalahan syirik akbar. Bahasan terakhir kita dicontohkan, dibawakan beberapa pernyataan-pernyataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Di pernyataan yang terakhir, yang sebelumnya, Syekh Al-Musallam hafizahullah menukil ucapan dari gurunya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya beliau berkata di dalam Fatawa Nur 'ala Darb di jilid yang keempat halaman 85, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, kullu insanin yad'u ghairallahi fahuwa musyrikun billahi syirkan akbara yukhrijuhu minal millati. Setiap orang yang berdoa kepada selain Allah, maka dia musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan yang besar. Perbuatan dia tersebut mengeluarkan dirinya dari Islam. Wa qala, kemudian Syekh Al-Musallam melanjutkan kembali penukilan terhadap pernyataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sebagaimana termaktub di dalam fatwa beliau, Fatwa Arkanil Islam jilid 2 halaman 107. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa ayu insanin yad'u ghairallahi aw yastaghitsu bi ghairillahi bima la yaqdiru alaihi illa Allah azza wa jalla fa innahu musyrikun kafirun wa laysa biwaliyyin lillahi walau idda'a dzalika bal da'wahu annahu waliyyun ma'a adami tauhidihi wa imanihi wa taqwahu da'wa kadhibah tunafil walayah. Ibnu Utsaimin berkata rahimahullah, siapa saja yang berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, atau beristighatsah kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu menanggulanginya kecuali Allah azza wa jal, maka pelakunya musyrikun kafir. Bukan musyrikun muslim, tapi musyrikun kafir. Tidaklah pelakunya teranggap sebagai wali bagi Allah meskipun dia mendakwakan yang demikian. Dia mendakwakan diri, mengklaim bahwa dirinya adalah wali. Bahkan dakwaan dia, pengakuan dia yang sepihak tersebut bahwa dia adalah seorang wali, bersamaan dengan ketidakadaan tauhid pada dirinya dan keimanan pada dirinya serta ketakwaan pada dirinya, ternafikan itu semua karena dia melakukan kesyirikan. Maka dakwaan-dakwaan, seruan-seruan dia semuanya itu adalah dakwaan dusta, menafikan perwalian. Karena Allah itu wali bagi orang-orang yang bertakwa saja. Wallahu waliyul muttaqin. Allah itu wali bagi orang-orang yang bertakwa saja. Adapun pelaku kesyirikan, mereka bukanlah al-muttaqun. Kemudian Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata di dalam syarah Thalathatil Usul, beliau mengatakan, faman da'a ghairallahi azza wa jalla bi syai'in la yaqdiru alaihi illallah fa huwa musyrikun kafirun. Siapa saja yang berdoa kepada selain Allah azza wa jalla dengan sesuatu yang tidak ada yang mampu mewujudkannya kecuali Allah, maka pelakunya itu dia adalah seorang musyrik yang kafir. Ingat, man termasuk dari lafaz-lafaz isim mausul. Dia bermakna syart. Maknanya adalah menunjukkan kepada sesuatu yang spesifik, dalla ala muayyan. Walaupun cakupannya luas, dia umum, tapi pasti dia menunjukkan kepada sosok yang muayyan, tergantung siapa saja yang melakukan yang demikian itu. Siapa saja yang berdoa kepada selain Allah dengan perkara yang tidak mampu mewujudkannya kecuali Allah, maka pelakunya musyrikun kafir. Ini ucapannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sawa'un kana al-mad'u hayyan aw mayyitan, sama saja yang didoai itu, yang dimintai hajat itu hidup ataukah mati. Naam. Intinya dia tidak mampu untuk mengabulkan hajatnya, tidak hadir, tidak mampu, maka tidak diperbolehkan berdoa kepadanya, meminta terkabulkannya hajat kepadanya. Wa man da'a hayyan bima yaqdiru alaihi
mithla an yaqula ya fulan at'imni, ya fulan isqini, fala syai'a fihi. Dan siapa yang berdoa meminta hajatnya kepada seorang yang hidup pada perkara yang orang yang dimintai itu mampu. Contohnya misalkan seseorang mengatakan, wahai fulan, berilah aku makan, wahai fulan, berilah aku minum. Nah, yang demikian itu tidak mengapa. Jadi hukumnya tidak mengapa. Tidak mengapa di sini maksudnya adalah pada asal permasalahannya tidak mengapa. Bukan maksudnya kemudian meminta-minta, tidak, mengemis-ngemis begitu, meminta-minta kepada orang dengan merendahkan diri, yang demikian tidak diperbolehkan. Tapi yang dibahas Syekh di sini hukum asal meminta tolong kepada seseorang untuk memberinya makan atau minum dalam keadaan orang tersebut mampu. Maka tidak mengapa, tidak termasuk kesyirikan. Wa man da'a mayyitan aw ghaiban bimithli hadza fa innahu musyrikun li'anna al-mayyita aw al-ghaiba la yumkinu an yaquma bimithli hadza. Adapun yang berdoa kepada orang yang telah mati atau orang hidup tapi dia tidak ada di tempat ghaib dengan semisal yang demikian itu. Apa yang demikian itu? Ya fulan at'imni, ya fulan isqini, wahai fulan, beri aku makan, beri aku minum, kepada orang yang telah mati atau kepada orang yang tidak hadir di hadapannya, tidak mampu, tidak tahu orang tersebut. Fa innahu musyrikun, maka pelakunya teranggap musyrik. Kenapa? Karena orang yang telah mati atau orang yang gaib tidak ada di tempat, la yumkinu an yaquma bimithli hadza, tidak mungkin bagi dia untuk melakukan yang demikian itu, mengabulkan permintaan orang yang memintanya. Fa du'a'uhu iyyahu yadullu ala annahu ya'taqidu anna lahu tasarrufan fil kauni fayakunu bidzalika musyrika. Perhatikan nih, Syekh Ibnu Utsaimin di atas mazhab ahli sunnah wal jamaah, dari sisi beliau membangun keselarasan antara amalan zahir dan amalan batin. At-talazum baina zahir wal batin termasuk dari i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dalam permasalahan iman. Maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan fa du'a'uhu iyyahu, maka doanya seseorang kepada orang yang telah mati atau orang yang tidak ada di tempat menunjukkan bahwa dia pelakunya itu meyakini orang yang dia seru itu memiliki wewenang, kuasa untuk bertindak di alam semesta ini. Maka jadilah pelakunya ketika demikian itu dia musyrik. Dia menyeru-nyeru, memanggil-manggil sosok yang dia kultuskan, tidak ada di tempat. Dia yakini bahwasanya jika dia menyebut gurunya, jika dia menyebut tokoh syekhnya, maka keselamatan itu akan datang, maka kelapangan itu akan datang. Walaupun syekhnya atau gurunya atau sosok yang dia sucikan itu masih hidup, tapi dia tidak ada di tempat, tidak tahu menahu. Nah, orang yang berdoa kepada sosok tersebut tidak mungkin dia berdoa bermunajat kecuali pasti ada i'tiqad, keyakinan bahwa saya sosok tadi itu sosok yang sakti, wali dari wali-wali Allah yang mengetahui perkara yang gaib, bisa mengabulkan permintaan tolong dari orang yang menyeru, orang yang menyerunya. Jadi Syekh di sini membangun amalan zahir, membangun amalan batin, menilai amalan batin di atas amalan zahir. Lihat bagaimana Syekh mengatakan fa du'a'uhu iyyahu yadullu ala annahu ya'taqidu anna lahu tasarrufan fil kauni fayakunu dzalika musyrika. Tindakan amalan lahiriah pelakunya tersebut, dia berdoa kepada sosok yang gaib tadi, baik dia mati atau hidup, menunjukkan adanya keyakinan dalam hatinya sosok yang dia seru tadi memiliki wewenang, memiliki kuasa untuk bertindak. Keyakinan itu membuat dia musyrik. Tindakan dia itu didasari di atas keyakinan, karena tidak mungkin seseorang bertindak tanpa adanya iradah, kehendak dan keyakinan dari dalam dirinya. Syekhnya di sini membangun hukum di atas apa yang zahir. Syekh Ibnu Utsaimin membangun hukum di atas apa yang zahir, tanpa menjelaskan terlebih dahulu. Harus ditanyakan dulu apa niatnya, apa yang dia yakini. Nah, karena apa yang tampak secara lahiriah itu indikasi atas apa yang ada di dalam batinnya. Zahir alamatul batin, adanya keselarasan talazum antara zahir dan batin, ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Syekh Al-Musallam menukil ucapan Syekh Ibnu Utsaimin di dalam syarah kitab Al-Hajj di Sahih Al-Bukhari. Qala, berkata Ibnu Utsaimin, idza tafa bil quburi idza nawa
innahu yata'abbadu li hadha al-maqburi kama yata'abbadu at-ta'ifu lillahi fa hadha syirkun akbar. La syakka. Permasalahan bagaimana orang yang tawaf di kuburan. Syekh mengatakan, apabila pelakunya itu meniatkan dengan tawafnya itu dia tawaf mengagungkan, mengibadahi sosok yang dikubur, sebagaimana pengagungan seorang yang tawaf di Ka'bah dia mengagungkan Allah, maka yang demikian pelakunya syirik dengan kesyirikan yang akbar, tidak diragukan lagi. Naam. Wa su'ila fadilatuhu, dan Syekh ditanya di dalam Majmu' Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin jilid 2 halaman 163. Syekh ditanya, ba'dun nasi 'inda syiddah ya Muhammad ya Ali atau ya Jailani, famal hukmu? Syekh ditanya, sebagian manusia ketika di saat-saat genting dia menyeru-nyeru, wahai Muhammad, ya Ali, ya Jailani. Biasanya orang-orang Syiah mengatakan ya Husain, ya Fatimah. Nah, seperti itu. Atau madad-madad ya fulan, habib fulan, wali fulan. Nah, sunan fulan di Indonesia seperti itu. Apa hukumnya? Fa'ajaba biqaulihi, maka Syekh menjawab, idza kana yuridu du'a haula wal istighatsata bihim fa huwa musyrikun syirkan akbar mukhrijan 'anil millah. Perhatikan. Dalam konsep seperti ini, memanggil-manggil, nida, ini namanya munada. Apabila pelakunya memaksudkan dengan itu dia menyeru, berdoa kepada sosok-sosok yang dia seru tadi agar sosok-sosok tersebut dapat melepaskan dia dari jerat kesulitannya, dari mara bahayanya, menyelamatkan dia dari situasi genting, maka yang demikian pelakunya musyrik dengan kesyirikan yang akbar, mengeluarkan, memurtadkan dia dari Islam. Telah berlalu di Syarah Nawaqidul Islam Syekh Ibnu Baz bahwasanya sebagian bentuk munada, seruan seperti ini, ya fulan, jika dimaksudkan dengannya adalah al-istihdar, dalam rangka untuk mengaduh. Kan waw, ada waw nutbah. Sebagaimana kisah perempuan yang ditangkap oleh salah seorang dari tentara oleh pasukan Romawi. Ditangkap, kemudian dia mengatakan wa mu'tasimah. Wawnya itu waw nutbah. Duhai mu'tasimah, duhai mu'tasim, duhai mu'tasim. Al-mu'tasim adalah khalifah ketika itu. Sementara khalifah ada di kerajaannya, tidak mendengar seruannya. Maka kisah tersebut di atas pentakdiran kesahihannya, dianggaplah riwayatnya itu sahih, dia dibawa kepada makna waw nutbah atau mengadu min bab istihdar. Naam. Bisa dirujuk kembali ke Syarah Nawaqidul Islam. Wa qala, kemudian Syekh Al-Musallam menukil kembali dari Majmu' Fatawa Syekh Al-Utsaimin jilid 2 halaman 126. Berkata Ibnu Utsaimin, lakin in farrata bi tarki ta'allumi wat tabayyuni lam yu'dzar. Orang-orang yang sengaja tafrid, melalaikan acuh tak acuh, masa bodoh, tidak menaruh kepedulian dengan dia meninggalkan belajar atau mencari penjelasan, mencari tahu, maka jika dia terjatuh dalam kemaksiatan lam yu'dzar, kesyirikan terutama, lam yu'dzar, tidaklah diberi udzur. Contohnya apa? Mithla an yablughahu anna amalahu hadza kufrun fala yatathabbatu. Perhatikan ini. Orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran bersamaan dengan memungkinkannya bagi dirinya untuk mengangkat ketidaktahuan dia terhadap perbuatannya tersebut, apakah boleh atau tidak boleh, maka tindakan yang demikian itu keadaan dirinya tidaklah diberi uzur, karena dia melalaikan, menganggap masa bodoh, acuh tak acuh, tidak mau mencari penjelasan. Contohnya orang yang telah sampai padanya bahwa amalan dia itu kufur, desas-desus selentingan ada yang mengkritisi dari komunitas-komunitas sebelah yang dia anggap komunitas yang berseberangan dengan dirinya, komunitas Wahabi kah, komunitas Sunnah kah, apapun yang mereka istilahkan. Nah, dia dengar seperti itu bahwa ada kritikan dalam amalan-amalan mereka, tapi dia tidak melakukan cross check. Wala yabhath, tidak pula dia mencari, meneliti. Naam. Fa innahu la yakunu ma'dzuran hina idzin, maka yang demikian tidaklah pelakunya kemudian diberi uzur.
Bahkan kalau kita dakwai atau mendengar dakwah yang menyinggung perbuatan amalan mereka, mereka serta-merta akan berontak. Anta Wahabi, anta takfiri, anta khawarij. Naam. Yang seperti ini Ibnu Utsaimin rahimahullah memandang la yakunu ma'dzuran. Sekarang terapkan sesuai faktualnya di alam nyata. Orang-orang yang kalian beri udzur itu seperti apa situasi dan kondisinya. Naam. Menunjukkan batilnya mereka yang menggaung-gaungkan seruan udzur bil jahal secara mutlak. Kemudian bertameng dengan pandangan Syekh Ibnu Utsaimin dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Wa qala, Syekh Ibnu Utsaimin kembali berkata, dinukil dari Jalsat Ramadhaniyah. Wa laisa kullu man qulna innahu yu'dharu bil jahli yu'dharu fi kulli halin. Ibnu Utsaimin rahimahullah menegaskan, dan tidaklah setiap siapa yang kami katakan dia itu diberi udzur atas ketidaktahuannya, kejahilannya, maka lantas dia diberi udzur dalam seluruh keadaan. Perhatikan ini. Ini Syekh Ibnu Utsaimin sendiri yang mengatakan. Sekali lagi kaidah at-tamtsil lil qaidah wal asli wal usul min bab tahqiqil manat. Syekh terkadang memberikan contoh dalam suatu kasus tertentu pelakunya itu diberi udzur. Tapi Syekh di sini menegaskan pula, bukanlah setiap yang kami katakan dia mendapatkan udzur atas kejahilan dan ketidaktahuannya, lantas kemudian digeneralisir mutlak dia diberi udzur dalam seluruh keadaan. Tidak seperti itu. Kalian jangan gagal paham. Syekh mengatakan idza kana mufarritan, kalau dia itu lalai, acuh tak acuh, masa bodoh, enggak peduli. Wa qama sababu talabil ilmi, sementara akses untuk menuntut ilmu, mencari tahu sampai kepada pengetahuan tentang kebenaran, sebab-sebabnya itu ada, terbuka, memungkinkan. Yajibu alaihi an yatlubal ilma hatta yatabayyan. Wajib bagi dia untuk mencari ilmunya sampai menjadi jelas. Ketidakjelasan yang ada padanya bersamaan dengan tindakan dia yang mufarrid, lalai, acuh tak acuh, masa bodoh, tidak peduli, ini bukan suatu udzur. Jelas sekali ucapan Syekh Ibnu Utsaimin di sini. Idza kana mufarritan wa qama sababu talabil ilmi yajibu alaihi an yatlubal ilma hatta yatabayyan. Sehingga hatta di sini bermakna kai. Biar jelas masalahnya bagi kamu itu. Naam. Apabila pelakunya tidak mau menuntut ilmu, acuh tak acuh, apa hasilnya? Hasilnya adalah ketidakjelasan. Nah, ketidakjelasan dia disebabkan karena tindakan dia yang lalai itu bukanlah suatu udzur. Sekarang terapkan ini pada situasi dan kondisi sesuai dengan keadaan yang terjadi. Menunjukkan akan menjadi jelas batilnya dakwaan kalian yang menggaung-gaungkan pemberian udzur atas kejahilan terhadap pelaku kesyirikan. Terlebih lagi, lebih-lebih kalian menyerang ahli tauhid sebagai seorang takfiri khariji. Ini sebatil-batil perbuatan, sezalim-zalim kezaliman. Ada zulm. Permusuhan kalian kepada ahli tauhid adalah kezaliman yang besar. Nah, membahayakan kalian. Wa qala, dan Ibnu Utsaimin berkata, sebagaimana dinukil dari Fatwa Nur ala Darb, jilid 10 halaman 18. Lakin qad yakunu hadzal jahilu mufarritan. Terkadang dalam situasi kondisi tertentu orang yang jahil, yang bodoh, yang tidak tahu itu mufarritan, lalai, acuh tak acuh, masa bodoh, tidak menaruh kepedulian. Lam yas'al wa lam yabhas. Enggak mau nanya, enggak mau nyari, masa bodoh sudah. Enggak ada sedikit pun kepedulian terhadap permasalahan agamanya. Seperti binatang ternak sudah hidupnya. Makan, minum, buang air, jalan-jalan, senang-senang. Begitu aja kehidupan dia. Acuh tak acuh dalam urusan agama, masa bodoh. Tidak bertanya, tidak mencari. Fa nulzimuhu bil wajibi min hadhihi nahiyah. Maka kita ilzam dia, kita haruskan dia dengan sesuatu yang wajib dari sisi ini. Haitsu innahu taraka ma yajibu alaihi minat ta'allum. Dari sisi karena dia pelakunya itu orang yang jahil tadi,
meninggalkan perkara yang wajib atasnya, berupa mencari ilmu tentang perkara yang dia tidak boleh jahil padanya. Amma idza lam yahsul minat tafrid fa inna ma kana ghaflatan nihaiyan wa la ya'rifu an hadhihi al-umuri wa la tuhaddithuhu nafsahu bi annaha haramun aw ma ashbaha dzalika fa inna yurfa'u anhu. Perhatikan. Kemudian Syekh menyebutkan keadaan kemungkinan yang kedua sebagai contoh. Adapun seseorang yang dia telah berupaya, telah berusaha, telah menempuh jalan-jalannya, lam yahsul minat tafrid, dia tidak melalaikannya, tidak mengacuhkannya, karena Allah telah janjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang benar-benar bersungguh-sungguh mencari jalan kami, niscaya benar-benar kami akan menunjukkannya kepada jalan yang benar. Itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak menyelisihi janji. Siapa yang jujur dalam pencariannya untuk menemukan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah dan diibadahi, Allah pasti akan tunjukkan. Naam. Adapun ketika dia tidak sampai padanya hidayah, menunjukkan ada tafrid pada dirinya. Amma idza lam yahsul minat tafrid wa inna ma kana ghaflan nihaiyan, benar-benar dia terlalaikan dengan total, tidak mengetahui perkara tersebut. Perkara apa itu? Kita kembalikan pada rincian yang telah lalu, yaitu perbedaan antara perkara-perkara yang dhahirah gamblang dalam agama dan perkara-perkara yang khafiyah yang samar. Antara perkara-perkara yang memungkinkan untuk sampai padanya ilmu, tidak terbayangkan, tidak tergambarkan jahil padanya, dengan perkara-perkara yang memungkinkan untuk tidak tersampaikan padanya ilmu dan mungkin orang itu jahil padanya. Jadi ini sekedar contoh. Tetap harus ditimbang dengan perkara yang telah lalu. Tidak boleh dikatakan misalkan, lihat ini, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan orang yang tidak lalai dan dia tidak mengetahui kalau perkara itu tidak boleh, berarti diberi udzur. Apakah mutlak dalam seluruh jenis kasus keadaan? Naam. Di sana ada perkara-perkara yang tidak tergambarkan adanya uzur padanya, ketidaktahuan. Diistilahkan kemarin dengan dhahir apa? Dhahir jali. Kalau orang menisbatkan kepada Islam, saya umatnya Nabi Muhammad SAW, intisabnya ke Islam. Dia cela Allah dan Rasulnya. Dia injak-injak mushaf. Naam, seawam-awam orang yang menisbatkan ke Islam, bahkan orang kafir pun akan menilai perbuatannya itu penistaan terhadap kehormatan agama. Penistaan terhadap kehormatan agama. Makanya undang-undang kafir kan melindungi nilai-nilai kesakralan agama-agama. Di sisi mereka, undang-undang kafir ada pasal namanya penistaan agama. Orang muslim menistakan agamanya orang kafir, sama mereka dikenai pasal. Nah, orang kafir menistakan agamanya orang muslim, sama hukum undang-undang kafir ada pasalnya. Menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak terbayangkan untuk seorang yang menisbatkan kepada Islam, kemudian dia injak-injak seperti yang siapa itu yang ditembak mati itu, yang viral. Siapa namanya? Orang di Swedia itulah pokoknya. Naam. Hah? Siapa? Orang Irak. Orang Irak yang ditembak mati itu. Nah, itu dunia semua mengingkarinya. Kafirnya apalagi muslimnya. Nah, mengingkari dari sisi apa? Orang yang nggak paham agama mengingkari dari sisi apa? Ya dia menistakan kehormatan, nilai-nilai kesakralan agama. Kan begitu. Lah sekarang orang menisbatkan ke Islam, mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, kemudian dia injak-injak Al-Quran. Apakah bisa diterapkan rincian Syekh Ibnu Utsaimin di sini? Dia nggak lalai, dia nggak tahu kalau perkara itu tidak boleh. Nah, ini kan dhahir jali. Nah, jadi tidak bisa diterapkan. Bermakna rincian Syekh di sini dikembalikan ke kaidah dasar. Ada permasalahan yang dhahir jali, bermakna tidak terkandung sedikit pun padanya kemungkinan untuk pelakunya itu dikatakan tidak tahu terhadap permasalahan tersebut. Nah, ada pun permasalahan yang sifatnya khafi, samar. Mungkin untuk seseorang diberi udzur ketika dia memang telah sungguh-sungguh berupaya. Naam.
Wala tuhaddithuhu nafsuhu. Dirinya pun, jiwanya tidak pernah terbetik sedikit pun kalau itu haram, enggak nyangka dia. Au ma asbaha dzalik, atau yang selain daripada itu, yang serupa dengan itu. Ini kan percontohan. Maka kasus yang demikian yurfa'u anhu, maka diangkat darinya dosa itu, pembebanan itu. Bermakna dia diberi udzur. Sekali lagi harus dikembalikan kepada perincian yang telah lalu. Apakah dia memungkinkan untuk diberi udzur atau tidak, masalah yang maklum, diketahui dalam agama secara pasti atau tidak, ini dirinci semuanya. Naam. Contoh lain misalkan, orang tinggal di wilayah syiar Islam tegak, mayoritasnya masyarakatnya kaum muslimin menjalankan syiar-syiar Islam yang zahir. Dia menisbatkan kepada Islam. Naam. Apakah mungkin untuk digambarkan dia telah berupaya ke sana kemari, dia tidak dapati kalau sholat 5 waktu itu ternyata wajib. Kalau puasa Ramadan itu ternyata wajib. Dia nggak tahu. Dia sudah cari ke sana kemari dulu. Kamu kemana? Kamu hidup di mana? Nah, jadi percontohan yang dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin harus tetap dikembalikan ke pondasi dasar, sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal-awal. Nah, kasus ini, pada kasus-kasus yang khafi, yang memungkinkan pelakunya itu jahil, yurfa'u anhu, terangkat darinya dalam situasi kondisi tertentu. Perlu dirinci, tidak boleh digeneralisir. Walihada lam ya'murin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-musii'a fi salatihi alladzi kana la yatma'innu fiha lam ya'murhu bi i'adati ma madha min salatihi. Perhatikan. Dan banyak yang berhujah dengan dalil ini. Syekh Ibnu Utsaimin sekarang berdalil dengan sebagian perkara, mengatakan orang yang tidak tahu benar-benar dia sudah berupaya nih. Dia sudah berupaya semaksimal mungkin menempuh sebab-sebab untuk bisa tahu. Ternyata dalam puncak batas yang telah dia lakukan itu tetap dia tidak mengetahuinya sesuai dengan sebagaimana mestinya. Kisah orang yang terburu-buru dalam sholatnya, meninggalkan rukun tumakninah. Maka Nabi SAW memerintahkan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, sholat kamu belum sholat. Sholat dia. Setelah salam, dikatakan lagi untuk yang kedua kalinya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, kamu belum sholat. Sholat lagi dia sampai ketiga kalinya, dia salam, dikatakan kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi sholat. Kamu belum sholat. Maka dia mengatakan, lam uhsin ghairah hada. Aku tidak bisa lagi lebih baik kecuali yang seperti yang telah aku lakukan. Maka Nabi SAW mengajari dia bagaimana sifat sholat tersebut. Nabi SAW tidak memerintahkan dia untuk mengkodok sholat-sholat yang telah berlalu. Sholatnya yang kemarin lusa. Berarti kan di atas keadaan yang sama. Berdalil dengan kisah tersebut, berarti dia diberi udzur atas ketidaktahuannya tersebut. Kenapa? Karena Nabi tidak memerintahkan untuk mengulang. Tapi mereka yang berpegang saklek dengan riwayat ini, mereka lupa Nabi memerintahkan dia untuk mengulang sholat sampai tiga kali. Sampai kemudian diajari. Setelah diajari, disuruh ngulang lagi sholat sesuai dengan cara yang benar. Apakah ketika dia sholat sampai 3 kali itu teranggap sah, dia diberi udzur? Jawabannya tidak. Buktinya dia disuruh untuk mengulang sholat kembali, menunjukkan sholatnya nggak sah. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Iya, memang Nabi tidak memerintahkan untuk mengkodok sholat-sholat yang telah berlalu, karena sudah berlalu, keluar dari waktunya. Nah, tapi Nabi SAW tidak memberikan udzur atas sholat dia yang dilakukan dia di atas ketidaktahuan itu. Bahkan diperintahkan untuk mengulang. Nah, dan sekali lagi permasalahan ini berkaitan dengan yang dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin berkaitan dengan permasalahan sholat, di mana dia telah berupaya, telah berusaha. Nah, tidak boleh dipukul rata dalam seluruh permasalahan berkaitan dengan kesyirikan akbar yang zahir jali, menyembah kuburan, menyembelih untuk selain Allah, beristighatsah, na'am, kepada selain Allah, menistakan Allah dan Rasulnya, menghina Al-Quran, dan yang selain daripada itu. Perkara-perkara yang menafikan pokok dasar pengagungan kepada nilai-nilai kesucian agama. Waqala, kemudian
Syekh Ibnu Utsaimin berkata kembali di dalam Majmu' Fatawa beliau jilid 2 halaman 127. Lakin idza kana hadzal jahilu mufarritan fi ta'allumi wa lam yas'al wa lam yabhath fa hadza mahallun nadhar. Namun apabila orang yang jahil tersebut dia lalai, acuh tak acuh, masa bodoh dalam belajar, tidak mau bertanya, tidak mau mencari, maka ini perlu dilihat. Fal juhal bima yakfuru wa bima yafsuqu imma alla yakuna minhum tafriqun wa laysa ala balihim illa anna hadzal amala mubahun fa haula yu'dzaruna. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan orang-orang yang bodoh terhadap perkara yang konsekuensinya itu kufur atau perkara yang konsekuensinya adalah kefasikan, apabila tidak disertai, diiringi dari mereka itu tindakan lalai, acuh tak acuh, masa bodoh, tidak pula terlintas dalam benak mereka bahwasanya amalan yang mereka lakukan itu haram, karena yang ada di sisi mereka, yang mereka pahami, amalan yang mereka lakukan itu mubah, boleh. Naam. Dan mereka tidak masa bodoh dalam hal ini, tidak lalai, mereka telah berupaya semaksimal mungkin. Fahaula'i yu'dzarun, maka yang demikian itu mereka diberi udzur. Naam. Sekali lagi, permasalahannya harus dikembalikan kepada asas dasar perbedaan antara permasalahan yang dhahirah jaliyah, gamblang jelas, dengan permasalahan-permasalahan yang khafiyah. Enggak boleh diitlaqkan di setiap keadaan. Sebagaimana diucapkan oleh Syekh sendiri, laisa kullu man qulna innahu yu'dzaru bil jahli yu'dzaru fi kulli hal. Tidak setiap yang kami katakan pelakunya itu diberi udzur atas ketidaktahuannya kemudian diberlakukan udzur itu dalam seluruh keadaan. Tidak. Dibedakan masalah-masalah yang gamblang, yang jelas. Nah, kemarin telah dicontohkan termasuk dari permasalahan yang dia itu zahir, termasuk dari permasalahan yang ma'lum minad din bid darurah. Dia diketahui dalam agama ini secara pasti, tapi terkadang dalam situasi dan kondisi mungkin untuk seseorang itu tidak tahu. Seperti orang yang bersedekah kurban apa? Babi yang terjadi di Papua. Naam. Idul kurban di sisi kaum muslimin perkara yang ma'ruf. Kurban sapi, kambing, naam. Onta. Hanya saja orang ini tinggal di pedalaman di Papua ini, karena lingkungan dia memang seperti itu polanya, makanannya adalah babi, hewan ternaknya adalah babi. Dia baru masuk Islam, dia sedekahkan, dia sumbangkan kurban babi. Dia perkara yang diketahui dalam agama, tapi situasi dan kondisinya memang bisa, boleh untuk dikatakan pelakunya itu ya nggak tahu dia. Yang demikian yu'dzarun, diberi udzur. Tidak semua keadaan, tidak semua jenis kekufuran dan kesyirikan. Ini yang digagal pahami oleh mereka-mereka yang bertameng dengan sebagian percontohannya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Na'am, walakin yud'auna lil haqq. Orang-orang tadi yang benar-benar digambarkan oleh Syekh ini keadaannya dia enggak tahu konsekuensi perbuatan dia kufur. Na'am. Sekali lagi kekufuran di sini ada rinciannya, kufur yang sifatnya dhahir, jali, yang tidak diberi udzur, tidak pula dakwaan udzur itu bisa diterima. Nah, ada kekufuran yang sifatnya khafi. Dia jahil padanya, dia jahil konsekuensi itu adalah kefasikan misalkan. Naam, dia telah berupaya mencari kepastian tentang hukumnya misalkan, tapi tidak terbesit sama sekali di dalam benaknya kalau itu ternyata tidak boleh. Yang demikian diberi udzur, tapi tetap dia diseru untuk berpegang kepada al-haq, kembali kepada ahli dakwahi. Dijelaskan bahwasanya yang demikian itu salah, tidak boleh. Yang demikian mungkin untuk diberi udzur, tapi tetap ketika kita mengetahuinya kita dakwahi, yang demikian enggak boleh, salah, batil. Fa in asarru hukima alaihim bima yaqtadihi hadzal israr. Tapi setelah diseru untuk berpegang dengan al-haq, kebenaran, dia tetap bersikukuh, bersikeras, maka divonis hukum atas pelakunya sesuai dengan tuntutan perbuatan dia itu. Kalau perbuatannya konsekuensinya kufur, ya sudah dia kafir. Nah, kalau konsekuensi perbuatannya itu fasik, ya dia fasik. Nah, ini dalam permasalahan-permasalahan yang khafi. Tidak boleh dipukul rata dalam permasalahan yang jali, syirik akbar yang menafikan asal pondasi la ilaha illallah.
Wa amma idza kana al-insanu yasma'u anna hadha muharramun aw anna hadha mu'addin lisyirki walakinahu tahawana aw istakbara fa hadha la yu'daru bi jahlihi. Hanya saja orang yang dia mendengar perbuatan dia itu ternyata haram atau bisa menghantarkan kepada kesyirikan, tapi dia tahawan, ya, menganggap enteng, atau dia menyombongkan diri, maka yang demikian tidaklah diberi udzur atas kejahilannya. Sekarang terapkan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Para kuburiyun itu, naam, apa yang mereka lakukan terhadap ahli tauhid? Naam, mereka perangi, mereka cela, Wahabi dan yang semacamnya, sampai pada mereka dakwah tauhid. Maka bagaimana mereka bisa diberi udzur? Sekarang Murji'ah kan memberikan udzur pada mereka. Penerapannya jelas berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Sementara mereka bertameng dengan Syekh Ibnu Utsaimin. Padahal Syekh Ibnu Utsaimin berlepas diri dari apa yang mereka terapkan. Wa qala, dan Syekh Ibnu Utsaimin berkata di dalam Al-Qaulu Al-Mufid ala Kitab Tauhid, wa ma'al asaf, sangat disayangkan, fa fi ba'dil biladil islamiyah, di sebagian negeri-negeri yang masyarakatnya itu na'am, banyak darinya kaum muslimin atau syiar-syiar Islam padanya tegak, tampak, man ya'taqidu anna fulanan al-maqbura alladhi baqiya juthatan aw akalathu al-ard yanfa'u aw yadur aw ya'ti bin nasli liman la yulad laha. Di sebagian negeri-negeri yang penduduknya banyak darinya kaum muslimin, ada yang meyakini kalau orang yang telah dikubur, yang sudah mati itu, yang jasadnya telah dimakan bumi, itu bisa memberikan manfaat atau memudaratkan, atau diyakini bisa mendatangkan keturunan bagi orang yang tidak dikaruniai keturunan. Hada wal iyadu billah syirkun akbar mukhrijun minal millah. Katanya Syekh, yang demikian itu adalah kesyirikan akbar yang memurtadkan pelakunya dari agama. Nah, Syekh menghukuminya sebagai tindak kesyirikan akbar dan pelakunya keluar dari agama. Wa qala, dan beliau berkata dalam Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, syarah Kitab Tauhid, faman i'taqada anna ma'allahi khaliqan aw mu'inan fa huwa musyrikun. Siapa saja yang meyakini bahwasanya bersama dengan Allah ada sang pencipta atau yang membantu Allah, maka dia musyrik. Aw anna ahadan siwallahi yastahiqu an yu'bada fa huwa musyrikun wa illam ya'budhu. Atau ada orang yang meyakini di sana ada selain Allah yang berhak untuk diibadahi, maka dia musyrik. Walaupun dia tidak mengibadahinya. Walaupun dia tetap mengibadahi Allah saja, tapi keyakinan dia itu walaupun dia tidak lakukan, menjadikan dia sebagai seorang musyrik. Fa in abadahu fa huwa a'dham. Kalau dia juga mengibadahi berarti lebih besar. Maksudnya apa? Musyrik murakkab. Jadi kesyirikannya berganda. Kesyirikan secara keyakinan dia, ditambah lagi kesyirikan secara penerapan dia, amalan lahiriahnya. Aw anna lillahi mathilan fi asma'ihi fa huwa musyrik. Atau dia meyakini ada tandingan bagi Allah dalam nama-namanya atau sifat-sifatnya, maka dia musyrik. Wa qala dalam Fiqhul Ibadat halaman 68, Ibnu Utsaimin berkata, wa syirku nau'an, kesyirikan itu terbagi dua. Syirkun akbar mukhrijun 'anil millah, kesyirikan besar mengeluarkan pelakunya dari agama. Wa syirkun duna dzalik, kesyirikan yang di bawah itu. Syirkun asghar maksudnya. Fa syirkul akbaru, sekarang beliau mendefinisikan syirik akbar. Fasyirkul akbaru kullu syirkin atlaqahu asyari'u wa huwa mutadhamminun li khurujil insani min dinihi. Syirik akbar adalah segala kesyirikan yang syariat ini mengitlaqkannya, menyebutkannya sebagai suatu kesyirikan di mana konsekuensinya itu keluarnya seseorang dari agamanya, murtad. Contohnya seperti apa syirik akbar? Dicontohkan oleh Syekh. Misla an yasrifa syai'an min anwa'il ibadati li ghairillahi azza wa jal. Misalnya orang memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, ka'an yusalli li ghairillah, seperti contohnya dia salat untuk selain Allah, au yasuma li ghairillah, atau dia puasa untuk selain Allah, au yadhbaha li ghairillah, menyembelih, mempersembahkan kurban untuk selain Allah,
Wa kadzalika minasyirkil akbari an yad'u ghairallahi azza wa jal. Begitu pula termasuk dari kesyirikan akbar dia berdoa kepada selain Allah. Misal an yad'u sahibal qabri. Ya, contohnya ini. Seperti orang yang berdoa untuk orang yang telah dikubur, penghuni kuburan, meminta hajatnya kepada penghuni kuburan. Au yad'u ghaiban liyughithahu. Atau dia menyeru, memanggil-manggil, berdoa kepada orang yang tidak ada di tempat, yang gaib, agar menyelamatkan dirinya min amrin la yaqdiru alaihi illallah, menyelamatkan dari suatu perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Wa anwa'u syirki ma'lumatun fima katabahu ahlul ilm. Dan macam-macam kesyirikan itu ma'lum, telah ditulis oleh para ulama. Tinggal masalahnya mau tidak kamu membaca dan mencari tahu serta mempelajarinya. Nah, hujah Allah telah tegak. Wa qala di dalam Majmu' Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin jilid 9 halaman 381, beliau berkata, yujadu fi majahili Afriqiya wa ghairiha man la ya'rifuna anil islami syai'a. Ada didapati di pedalaman rimba Afrika dan yang selainnya orang yang tidak mengenal Islam sama sekali. Berarti mereka ahlul fatrah, enggak kenal sama sekali tentang Islam. Falau matu, seandainya mereka itu mati, la naqulu innahum muslimuna. Tidak bisa kita katakan mereka muslim. Naam. Wa nusalli alaihim wa natarahhamu alaihim. Kemudian kita salati mereka. Kita mendoakan rahmat ampunan untuk mereka. Ma'annahum lam taqum alaihim al-hujjatu. Padahal mereka belum tegak padanya hujjah karena tidak pernah sampai kepada mereka tentang Islam sedikit pun. Syahidnya di sini Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan kepada kita ahlul fatrah yang belum sampai padanya Islam sama sekali, mereka kafir dalam hukum dunia. Naam. Tidak boleh dinamakan sebagai muslim. Lakinnana nu'amiluhum fid dunya bidh-dhahir. Tapi kita muamalai mereka di dunia sesuai dengan yang zahir. Apa itu? Yang zahirnya mereka bukan muslim. Amma fil akhirati fa amruhum ila Allah. Adapun dalam akhirat nanti urusan mereka ya urusan Allah, bukan urusan kita. Naam. Mereka ahlul fatrah akan menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, kemudian Ibnu Utsaimin berkata di dalam Al-Qaulul Mufid syarah kitab Tauhid, wa kadza yujadu fi ba'dil buldanil islamiyah. Begitu pula didapati di sebagian negeri-negeri Islam, itu yang mayoritas masyarakatnya menampakkan syiar-syiar Islam. Didapati di sana man yusalli wa yuzakki wa yasumu wa yahujju. Didapati orang-orang salat, menunaikan zakat, berpuasa, berhaji. Berarti mereka orang yang menisbatkan kepada Islam. Wa ma'a dzalika yadhhabuna ilal qubur. Tapi bersama dengan itu mereka pergi ke kuburan-kuburan, yasjuduna laha, bersujud kepadanya. Naam. Sebagian kuburan malah orang yang dikubur itu fasik atau kafir bahkan. Tapi karena dia tokoh-tokoh, naam, disakralkan. Kalau di negeri kita ini biasanya aliran-aliran kejawen itu menganggap yang pernah menjadi raja-raja itu menjadi sosok-sosok yang sakral. Makanya biasanya mantan raja-raja Jawa, ya sudah dia memiliki kesakralan sendiri. Diibadahi, diziarahi. Ada yang berziarah itu sujud kepadanya, minta untuk dilancarkan dalam pemilu agar terpilih sebagai naam raja misalkan. Keyakinan-keyakinan kufur, ma'ruf, keyakinan Jawa. Jika yang dikubur itu seorang wali semasa hidupnya memang orang soleh, itu saja kesyirikan. Lebih-lebih lagi yang dikultuskan dari orang-orang yang sudah mati itu selama hidupnya adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik. Nah, waliyadzubillah. Didapati di negeri-negeri kaum muslimin ada yang sholat, yang menunaikan zakat, yang puasa, yang haji, tapi mereka pergi ke kuburan-kuburan, bersujud kepada kuburan itu, ruku' kepada kuburan, bahkan ngesot untuk masuk mendekat ke apanya? Ke makamnya itu, dia harus lepas sandal jauh-jauh. Kemudian ngesot, jalannya mengesot, tahu ngesot tentu? Mengesot sampai mendekat ke ta'ziman. Naam. Tidaklah dia lakukan yang demikian karena ada rasa pengagungan dalam dirinya. Takut kualat, takut tidak adab, takut naam, dan yang semakna dengan itu. Ta'zim. Fahuwa kufarun ghairu muwahhidin. Perhatikan, Syekh mengatakan mereka itu kafir, bukan ahli tauhid. Loh, padahal mereka sholat loh. Mereka menunaikan zakat loh.
mereka berpuasa, mereka berhaji. Nah, tapi perbuatan mereka yang meminta-minta kepada penghuni kubur, mengagungkan penghuni kubur itu, Syekh menghukumi sebagai tindak amalan yang meluluh lantakkan semua amalan lahiriah dia itu dari rukun-rukun Islam yang 4. Syekh mengatakan fahum kuffar. Mereka bukan ahli tauhid. Wala yuqbalu minhum ayu amalin, tidak diterima dari mereka amalan sedikit pun. Wa hadza min akhdari ma yakunu ala syu'ubil islamiyah. Dan yang seperti ini kasusnya, ini perkara yang paling berbahaya yang mengancam masyarakat Islam. Li'anal kufra bima siwallahi indahum laisa bisyai'. Karena kekufuran dengan yang selain Allah di sisi mereka itu laisa bisyai'. Mereka anggap sebagai sesuatu yang remeh. Mereka anggap sebagai sesuatu yang ya, biasa, lalu ajaran leluhur, kearifan lokal, ini termasuk budaya, ini mengagungkan kakek moyang dan yang semakna dengan itu mereka nilai sebagai laisa bisyai'. Kan kita cuma bakar-bakar dupa, mempersembahkan sesajen untuk roh-roh suci mereka. Kan cuman begitu. Nah, mereka begitu menganggapnya sebagai cuman dan cuman. Laisa bisyai'. Wa hadza jahalun minhum, dan cara pandang yang seperti itu katanya Syekh Ibnu Utsaimin adalah kejahilan dari mereka. Tapi kejahilan tersebut tidaklah kemudian menjadikan mereka diberi udzur. Kok bisa? Karena saya di awal mengatakan fahum kuffarun ghairu muwahhidin. Mereka itu kafir, bukan ahli tauhid. Kemudian di baris berikutnya Syekh mengatakan wa hadza jahlun minhum. Dan yang demikian adalah sebabnya karena kejahilan dari mereka. Wa tafritun min ulamaihim, dan tindakan kelalaian dari para ulama mereka dalam menjelaskan bahwasanya itu kesyirikan. Tapi walaupun begitu Syekh tetap menghukuminya sebagai suatu kekufuran. Kenapa? Karena sampai pada mereka Islam, mereka telah berislam, puasa, salat, zakat, puasa, haji. Tegak hujah pada mereka tentang Islam, tentang konsep tauhid. Kejahilan mereka tersebut tidaklah lantas menjadikan mereka diberi udzur. Tidak adanya ulama yang menjelaskan bahwa perbuatan mereka itu salah bukan pula menjadi udzur. Kenapa? Karena Syekh telah menghukumi di awal fahum kufarun ghairu muwahhidin. Mereka kafir, bukan ahli tauhid. Kemudian Syekh mengatakan li'annal 'amiya la ya'khudhu illa min 'alimihi. Karena namanya orang awam, ya umumnya mereka tidak mengambil kecuali dari ulamanya yang mereka anggap sebagai ulama dan tokoh. Lakinna ba'dhan nasi wal 'iyadhu billah 'alimu daulatin la 'alimu millah. Ya cuman masalahnya sebagian orang itu wal 'iyadhu billah mereka alim daulah. Syekh Ibnu Utsaimin memiliki faedah menjelaskan ulama itu ada 3 kategori. Alim itu ada 3 kategori. Alim ad-daulah, yaitu seorang alim yang berjalan sesuai dengan kepentingan daulah, pemerintahan. Alim al-ummah, alimnya umat. Mereka adalah orang-orang alim yang berjalan sesuai selera umat, sesuai selera umat. Yang ketiga, alim millah, yaitu mereka yang alim berpijak di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yang halal dikatakan halal walaupun umat tidak suka. Yang haram ditegaskan haram walaupun umat suka. Tidak ada yang bisa mengintervensi sedikit pun seorang alim millah, karena apa yang dia bicarakan murni atas dasar agama. Dia tidak carikan kepentingan untuk daulah, pemerintahan, atau untuk umat. Syekh mengkritisi yang demikian. Sebagian orang ini alim daulah dan bukan alim millah. Tapi bersamaan dengan itu semua, Syekh tidak memandang yang demikian udzur. Keberadaan mereka itu sebagai orang awam, ditambah lagi tidak adanya para ulama yang mengedukasikan kebenaran kepada mereka karena kelalaian dari para ulama tersebut, tidak lantas kemudian menjadikan mereka diberi udzur atas kejahilannya. Allah tegaskan yang demikian itu di akhir surat Al-Ahzab, bahwa orang-orang yang taklid
kepada tokoh-tokohnya di atas kekafiran, ya hukumnya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jika yang mereka lakukan kekufuran, ya kekufuran konsekuensinya. Jika yang mereka lakukan adalah kefasikan, maka kefasikan. Kebid'ahan, maka kebid'ahan. Allah kisahkan tentang mereka, wa qalu na'am Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka ketika diadab di neraka, mereka mengatakan, wahai Rabb kami mentaati pimpinan-pimpinan kami, pembesar-pembesar kami, sehingga mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana atihim di'faini minal adab. Ya Allah, timpakan kepada mereka adab 2 kali lipat, wal anhum la'nan kabira, dan laknati mereka dengan laknat yang besar. Menunjukkan mereka diadab karena taklid kepada tokoh-tokoh dan pembesar-pembesar mereka, tidak lantas kemudian diberi udzur. Wa su'ila rahimahullah bimannihi wa karamihi hal yu'darul insanu bil jahli fima yata'allaqu bit tauhid. Syekh ditanya, apakah seseorang diberi udzur atas ketidaktahuan, kejahilan dia berkaitan dengan permasalahan tauhid? Fa ajaba biqaulihi, maka Syekh menjawab, dan ini termaktub dalam Majmu' Fatawa dan Rasail Al-Utsaimin jilid 2 halaman 127. Syekh menjawab, al-udhru bil jahli thabitun fi kulli ma yadinu bihil 'abdu rabbah. Udzur bil jahl itu ada tetap, na'am, pada setiap perkara yang seorang hamba itu beragama kepada Rabbnya dengannya. Na'am, ingat masalah udzur bil jahl, ada masalah berkaitan dengan hukum dunia, ada masalah berkaitan dengan hukum akhirat, berkaitan dengan hukum ahkamul wa'id, hukum konsekuensi azab atau hukuman, berkaitan dengan masalah yang zahir, gamblang, masalah yang khafi, masalah yang memungkinkan untuk ilmu sampai padanya atau tidaknya. Ini perlu tahu rinciannya. Syekh mengatakan al-udhru bil jahli thabitun fi kulli ma yadinu bihil 'abdu rabbah. Naam. Udhur bil jahli itu tetap ada pada setiap apa yang hamba itu beragama kepada Rabbnya. Udhur bil jahl dalam hukum akhirat, tapi tidak pada hukum dunia. Atau udhur bil jahl dalam hukum dunia dan hukum akhirat. Ada rincian-rinciannya. Tidak boleh digeneralisir, dia harus tahu dasarannya. Li'anna Allah Subhanahu wa ta'ala qala, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'dih." Hatta qala 'azza wa jalla, "Rusulan mubasysyirin wa mundhirin, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul." Syairnya Syekh berdalil di sini, para rasul itu diutus oleh Allah sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan agar manusia tidak lagi memiliki hujjah setelah diutusnya para rasul. Naam, bermakna berarti kalau belum diutus rasul, berarti hujjah belum, manusia mungkin untuk berhujjah. Menunjukkan adanya udzur atas ketidaksampaian hujjah tersebut. Ini kan umum, mutasyabih. Masih bisa dikatakan bahwasanya Allah telah mengutus para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus di setiap generasi umat itu seorang rasul. Mungkin untuk dikatakan ayat ini, iya memang, bahwasanya ayat ini menegaskan tetap ada hujah bagi manusia selama belum diutusnya rasul. Nah, kalau rasul telah diutus, telah diakhiri kenabian itu, disempurnakan agama, tegak hujah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Begitu pula Allah tegaskan, kami tidak mengadab sampai kami mengutus seorang rasul, menegakkan hujahnya. Ini kan ayat-ayat termasuk yang umum, mutasyabihat, harus dibawa kepada yang muhkam. Karena mungkin untuk dikatakan bahwa saya telah diutus, para rasul itu telah diutus. Hanya saja Allah di sini mengkhabarkan, Allah tidaklah mengadab seorang pun atau kaum pun kecuali setelah mengutus rasul. Tapi rasul juga telah diutus, telah diakhiri kenabian itu. Muhtamal, mutasyabih, dibawa kepada yang muhkam. Wa liqaulihi ta'ala, "Wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun." Begitu pula Allah berfirman, Allah tidaklah menyesatkan suatu kaum setelah Allah memberikan hidayah kepada mereka sampai Allah menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka takwai.
Berarti selama belum jelas, maka ada uzur. Tapi bisa juga untuk dikatakan bahwasanya Allah telah menjelaskan. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran hukum-hukumnya. Sebagaimana catatan kaki di halaman sebelumnya, catatan kaki nomor 9 itu. Lihat, kembali ke catatan kaki nomor 9. Naam, lihat. Syekh mengatakan apa? Walaysa kullu man qulna innahu yu'daru bil jahli yu'daru fi kulli halin idza kana mufarritan wa qama sababu talabil ilmi yajibu alaihi an yatlubal ilma hatta yatabayyan. Orang yang didapati padanya sebab-sebab untuk dia mengangkat kejahilannya, wajib bagi dia untuk mengangkat kejahilannya sehingga bisa menjadi jelas pada dirinya. Kalau dia acuh tak acuh tidak mau mengangkat kejahilan tersebut, berarti tidak jelas bagi dia. Nah, ketidakjelasan bagi dia yang kemudian menjerumuskan kepada kesyirikan, apakah diberi udzur? Bingung. Apakah diberi udzur? Syekh mengatakan di situ, laisa kullu man qulna innahu yu'dar bil jahli yu'daru fi kulli hal. Bukanlah setiap yang kami katakan seseorang diberi udzur atas ketidaktahuannya, kemudian dia bisa diberi udzur pada setiap keadaan. Kalau dia itu mufarriton, lalai, acuh tak acuh, masa bodoh, dalam keadaan sebab-sebab untuk dia angkat kebodohan itu, dia mencari ilmu, itu terpampang, terbuka lebar, wajib bagi dia untuk mencari ilmu, mengangkat kejahilannya. Hatta yatabayyana, supaya menjadi jelas bagi dia. Sekarang bagaimana kasusnya jika dia acuh tak acuh tidak mau mencari ilmu, tidak mau mengangkat kejahilannya, kemudian dia terjatuh dalam kesyirikan? Apakah dikatakan bahwasanya terjatuhnya dia ke dalam kesyirikan karena ketidakjelasan? Karena belum jelasnya perkara tersebut pada dirinya? Jawabannya apa? Ya, memang belum jelas perkaranya pada dirinya, tapi sebabnya karena dia acuh tak acuh tidak mau cari tahu. Apakah berlaku ayat ini kemudian? Wa ma kana Allah liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Apakah ayat ini diterapkan kepada orang yang sengaja lalai sehingga dia jatuh dalam kesyirikan, kemudian beralasan belum jelas permasalahannya pada kami? Jawabannya tidak. Karena dia mufarrid, karena dia lalai. Karena sebagian orang berdalil dengan ayat-ayat ini untuk memutlakkan. Berarti selama belum jelas pada seseorang itu tentang kesyirikan, walaupun mungkin bagi dia untuk mengangkat kejahilan dia terhadap kesyirikan tersebut, tapi dia tidak lakukan, sehingga tidak jelas baginya, ya sudah, dia diberi udzur. Karena ayat ini berbunyi, hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Sampai Allah menjelaskan kepada mereka apa yang patut untuk mereka itu bertakwa darinya. Jawabannya Allah telah jelaskan semuanya di dalam Al-Quran. Allah sempurnakan Al-Quran sebagai kitab akhir, sebagai kitab terakhir. Allah tutup kenabian pada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Sudah jelas, sudah gamblang semua, tegak uji Allah Subhanahu wa taala. Wa liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la yasma'u biwahidun min hadhihi al-ummah yahudi wala nasrani thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Nabi mengatakan, demi Allah, demi yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun mendengar tentangku dari umat ini, umat dakwah, Yahudi kah, Nasrani kah, dia dengar saja tentang aku, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku datang dengannya, kecuali pasti dia termasuk penghuni neraka. Naam, hujah tegak. Seukuran dia mendengar di sana ada nabi akhir zaman, dia cari tahu, dia pelajari. Tidak ada alasan untuk kemudian dia tidak pedulikan yang demikian itu dan memilih tetap berada dalam agamanya yang lama, Nasara atau Yahudi. Sebagian orang berdalil dengan hadis ini bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasara itu diberi uzur kalau mereka tidak mendengar tentang Nabi sebagaimana mestinya. Misalkan orang-orang Nasara dan Yahudi yang menistakan, mencela Rasulullah SAW di masa ini, berita-berita tentang Islam dan Rasulullah yang sampai kepada mereka, mereka taunya Islam itu radikal, atau mereka taunya Nabi itu senang menikah misalkan,
Sehingga dengan itu mereka memiliki pandangan yang buruk terhadap Islam dan Nabi. Sehingga mereka tidak mau beriman. Kalau demikian adanya, katanya, berarti dia diberi udzur. Yahudi kah, Nasrani kah, atau agama yang lain, dia diberi udzur. Kenapa? Karena walaupun dia tahu di sana ada Nabi umat Islam, Nabi akhir zaman, tapi yang sampai padanya itu cerita-cerita negatif miring. Kalau begitu dia diberi udzur katanya. Berarti semua penista-penista agama ini, penista-penista Islam dari Yahudi dan Nasara akan diberi udzur kalau begitu. Kalau cara pandangnya seperti itu. Naam. Karena mereka pasti melihat Islam dari sudut pandang yang negatif. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya sekedar mereka mendengar di sana ada Nabi, tegak hujah. Salman Al-Farisi itu mendengar, mencari kebenaran. Dia dengar di Madinah ada Nabi. Nah, Amr bin Abbasah, dia dengar gonjang-ganjing di Mekah. Munculnya seorang yang mendakwakan diri sebagai Nabi, dicari sama Amr bin Abbasah. Nah, tegak hujah. Sekedar dia dengar. Adapun yang mempersyaratkan harus mendengar tentang Islam dengan baik dan benar, mendengar tentang sifat-sifat karakter Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar, tidak dipersyaratkan. Nah, di antara yang mempersyaratkan sampainya tentang Islam dan tentang Nabi Muhammad secara utuh dan benar, baru bisa dikatakan tegak hujah kepada Yahudi dan Nasara. Jika belum sampai pada mereka gambaran tentang Islam dan tentang Nabi Muhammad dengan utuh dan benar, maka mereka diberi udzur. Salah satunya adalah Syekh Al-Albani. Jadi masih terkandung kemungkinan bahwasanya Yahudi dan Nasara itu mukmin dalam hukum akhirat. Ini mazhab Murji'ah Al-Asy'ariyah. Murji'ah Al-Asy'ariyah, di sisi mereka iman itu tasdik, pembenaran di dalam hati. Selama dia beriman kepada Allah di dalam hatinya, walaupun dia tidak menisbatkan kepada Islam di dunia karena kejahilannya dia atau karena tidak sampainya penggambaran tentang Islam dengan baik dan benar, maka dia diberi udzur. Statusnya di dunia bukan muslim, tapi statusnya di akhirat memungkinkan untuk teranggap sebagai mukmin. Nah, Syekh Al-Albani memandang demikian. Wan nususu fi hadza katsirah. Faman kana jahilan fa innahu la yu'akhad bi jahlihi fi ayyi syai'in kana min umurid din. Nas-nas banyak sekali. Siapa yang jahil, maka dia tidak dihukum dengan kejahilannya dalam apapun itu pada perkara agama. Naam. Syirik akbar diberi udzur atau tidak? Jawabannya, syirik akbar yang zahir, gamblang, jelas diberi udzur atau tidak? Jawabannya, diberi udzur. Jika hujah belum tegak, diberi udzur pada hukum akhirat. Kalau dia ahlu al-fatrah, belum sampai padanya sama sekali Islam, maka ketika ada ucapan ulama diberi udzur, maka maksudnya adalah diberi udzur dalam hukum akhirat, tapi tidak dalam hukum dunia. Begitu merincinya. Dalam hukum dunia dia kafir, ahlul fatrah kafir. Adapun pelaku syirik akbar yang menisbatkan kepada Islam sampai padanya Islam, khalas dia hukumnya, kalau dia mati dalam keadaan membawa kesyirikannya belum bertaubat, ya hukumnya kafir di dunia dan kafir di akhirat berdasarkan zahir nas. Nah, Syekh di sini mengatakan siapa yang jahil, maka dia tidak dihukum atas kejahilannya pada apapun itu dari perkara agama. Lihat, la yu'akhadhu bijahlihi. Dia tidak dihukum atas kejahilannya. Syekh bicara tentang ahkamul wa'id, tentang konsekuensi hukuman. Ahlul fatrah yang jahil kan dia ahlul fatrah, belum pernah mendengar Islam, tidaklah dihukum atas kejahilannya pada apapun itu dari perkara agama. Apakah maknanya la yu'akhad di sini tidak dihukum atas kejahilannya berarti dia dihukumi muslim? Jawabannya tidak. Syekh berbicara tentang ahkamul wa'id, hukum konsekuensi ancaman adab. Bukan status penamaannya dia sebagai muslim atau kafir. Orang yang melakukan kesyirikan yang namanya kafir. Naam. Walakin yajibu an na'lama anna minal jahalah man yakunu indahu naw' minal inat. Tapi perlu kita wajib untuk kita ketahui, sebagian orang-orang bodoh itu ada dari mereka ya sedikit dari keras kepala, membangkang. Ai innahu yudkaru lahu al-haqqu walakinahu la yabhathu anhu. Disebutkan padanya tentang kebenaran. Naam, disinggung,
bahwasanya perbuatan dia itu tidak benar, dikritisi, tapi dia acuh tak acuh tidak mau mencarinya. Wala yatba'uhu, atau tidak mau mengikuti kebenaran itu. Bal yakunu ala makana alaihi asyakhuhu, bahkan dia tetap memilih di atas apa yang syekh guru-gurunya itu berada di atasnya. Wa man yu'azzimuhum wa yatba'uhum, dia tetap bersikukuh di atas sosok-sosok yang mereka agungkan dan mereka ikuti. Wa hadza fil haqiqah laisa bima'dzur, yang demikian itu pada hakikatnya mereka tidak diberi udzur. Terapkan sekarang pada kenyataan yang ada, yang kalian beri udzur tersebut, para penghamba kubur itu. Naam. Syekh mengatakan laisa bima'dzur, kalian mengatakan ma'dzur secara mutlak. Li'annahu qad balaghahu minal hujjah ma adna ahwalihi an yakuna syubhatan yahtaju an yabhatha li yatabayyana lahul haqq. Kenapa dia tidak diberi udzur? Karena sungguh telah sampai pada dia hujjah seminim-minimnya. Anggaplah hujjah yang sampai pada dia itu teranggap syubhat. Dia anggap seruan-seruan tauhid itu syubhat. Cukup yang demikian itu harusnya memicu dia untuk mencari kebenaran, memastikan, agar menjadi jelas al-haq itu. Bukan sekedar khalas ta'assub karena dia yang bicara adalah Wahabi, sudah dia enggak mau toleh sama sekali. Wa hadzal ladzi yu'azzimu man yu'azzim min matbu'ihi sya'nuhu sya'nu man qala Allahu anhum inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Orang yang seperti itu keadaannya mengagungkan sosok-sosok yang mereka agungkan dari orang-orang yang mereka ikuti. Keadaan mereka, perkara mereka sebagaimana yang Allah firmankan, sesungguhnya kami mendapati apa yang ada padanya bapak-bapak kami di atas suatu ajaran. Kami dapati leluhur kami, kakek moyang kami di atas suatu ajaran. Wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami tetap berpegang di atas ajaran mereka, peninggalan mereka. Nah, ini orang-orang kafir musyrik berdalil dengan ini. Sama dengan keadaan orang musyrik di masa ini, bersikukuh terhadap apa yang mereka dapati pada guru-guru mereka. Tanbih wa ma fihi iskal min fatawihi fayurja biha lil muhkam. Perhatikan ini, Syekh Abdullah Al-Musallam mengatakan peringatan. Segala apa yang iskal, ada padanya ketidakjelasan dari fatwa-fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, maka dikembalikan kepada yang muhkam. Jadi kalamnya ulama terkadang mutasyabih, ada samar, naam, butuh dikait, butuh ditafsirkan, ada global, naam, butuh dirinci. Jadi fatwa-fatwa Syekh yang sifatnya seperti itu mutasyabih tetap harus dikembalikan kepada yang muhkam, yang gamblang, yang jelas. Wa min dzalika ma fahimahu ba'duhum anna syekhana rahimahullah ya'dzuru 'ubbadal quburi bil jahli. Nah, di antara yang demikian itu apa yang dipahami sebagian orang, bahwasanya Syekh kami yaitu Syekh Ibnu Utsaimin memberikan udzur kepada para penyembah kubur atas kejahilan mereka. Syekh Al-Musallam kemudian mengatakan, wa in kuntu lam ajid lahu naqlan. Ya, walaupun aku tidak dapati penukilan dari Syekh, selama bertahun-tahun aku berguru, bermulazamah kepada Syekh, tidak pernah sekalipun aku ketahui Syekh memberikan udzur terhadap penyembah kubur. Walam asma'hu minhu tula dirasati alaihi. Tidak pernah aku dengar sekalipun selama pembelajaranku kepada beliau. Allati balagat qarabah al-aqdain. Hampir 20 tahun lebih. Wa inama huwa mujarrad fahmin lahum. Jadi propaganda, desas-desus simpang siur yang disandarkan kepada Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya beliau memberikan udzur kepada penyembah kubur, itu sekedar pemahaman dari mereka. Hadahumullah wa nawwara lana wa lahum darba wa sabilal huda. Semoga Allah beri hidayah mereka, naam, kepada jalan yang lurus. Wa ab'adana an subuli wa turuqir raja, dan semoga Allah menjauhkan kita semua dari jalan-jalan kebinasaan. Anggaplah seandainya ada di sana nas dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah memberikan udzur kepada penyembah kubur misalkan, maka tetap kita katakan yang menjadi acuan tolak ukur adalah dalil, adalah asas kaidah yang beliau tetapkan. Namun percontohan-percontohan beliau dalam kasus-kasus tertentu, naam, maka dikembalikan kepada kaidah asal yang beliau pegang dan juga dalil. Masing-masing dapat ditolak pendapatnya. Fahuwa mahmulun ala jahlin ma'a adami tafritin.
fi talabil ilmi wa lam yaqum muqtadat ta'allum indahum wa la khatara bi balihim wa lam yatakabbaru wa yu'anidu ila akhirih. Jadi kalau ada didapati kalam-kalamnya Syekh Ibnu Utsaimin yang sifatnya mutasyabih, samar, ambigu, kita bawa kepada situasi kondisi di mana padanya terdapat kejahilan bersamaan dengan tidak adanya tindakan melalaikan atau masal bodoh dalam mencari ilmunya. Tidak pula tegak padanya kemungkinan-kemungkinan untuk bisa sampai kepada ilmu tersebut. Tidak ada akses sama sekali. Tidak pula dalam permasalahan yang tidak terbesitkan sedikit pun dalam benak pelakunya bahwasanya itu kekufuran. Tidak pula mereka menyombongkan diri atau bersikukuh dan yang selain daripada itu. Kama qala aktsara min marrah fi hadha wa hatta fi masail al-fiqh. Sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin banyak sering menyatakan yang demikian bahkan di permasalahan-permasalahan fikih, mimma marra naqlu ba'dhin minhu alladzi la yuhsa. Dari yang telah berlalu penukilan sebagian darinya yang banyak sekali tidak bisa dibatasi. Ka qauli, contohnya ucapan Syekh Ibnu Utsaimin, wa qad yakunu ma'dzuran idza kana lam yatra ala balihi anna hadzal fi'la mukhalafah wa laysa 'indahu man yunabbihuhu minal ulama fa fi hadhihi al-hal yakunu ma'dzuran. Misalkan ucapannya Ibnu Utsaimin, terkadang seseorang diberi udzur apabila tidak terlintas terbesit sedikit pun dalam benaknya bahwasanya perbuatan dia itu menyelisihi. Tidak pula ada seorang pun dari seorang alim yang memberikan peringatan kepadanya. Fa fi hadhil hal yakunu ma'dzuran, dalam keadaan demikian ya bisa jadi dia ma'dzur, diberi udzur. Wa li hadza kana al-qaulu ar-rajihu annahu law 'asha ahadun fil badiyah ba'idan 'anil mudun wa kana la yasumu ramadhana dhannan minhu annahu laysa biwajib aw kana yujami'u zawjatahu fi ramadhan dhannan minhu anna al-jimaa'a halalun fa innahu laysa 'alaihi qada' li'annahu jahil. Wa min syartil taklifi bi syari'ati an tablugha al-mukallaf faya'lamuha. Fal khulasatu idzan anna al-insana yu'daru bil jahli lakin la yu'daru fi taqsirihi fi talabil haqq. Disebutkan dalam liqa'at al-babil maftuh. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, terkadang seseorang diberi udzur dalam permasalahan-permasalahan yang memungkinkan untuk dia diberi udzur. Tidak terbesit sama sekali dalam benaknya itu adalah suatu penyimpangan, penyelisihan. Tidak ada satupun yang mengingatkan dia, memberikan pengajaran kepada dia bahwa tindakan dia itu salah. Maka Syekh mengatakan pada yang demikian, ya dia diberi udzur. Kemudian lihat bagaimana Syekh mencontohkannya. Contohnya, orang yang hidup di pedalaman, jauh dari perkotaan. Ini kan sekedar tamsil, contoh. Dia tidak puasa Ramadan. Kenapa? Karena dia sangka yang demikian tidaklah wajib. Atau dia berhubungan dengan istrinya di siang hari Ramadan. Kenapa? Karena dia kira yang demikian boleh, halal. Maka tidak ada qada baginya. Kenapa? Karena dia jahil. Dan termasuk dari syarat pembebanan taklif terhadap syariat itu sampainya kepada seorang mukallaf ilmunya. Sehingga dia ketahui, dia ilmui. Berarti kesimpulannya, ringkasnya, seseorang itu diberi udzur atas ketidaktahuannya, namun dia tidaklah diberi udzur atas kelalaiannya dari mencari kebenaran. Contoh yang dicontohkan Syekh bukan dalam permasalahan syirik akbar. Contoh yang dicontohkan Syekh tetap dikembalikan kepada perincian yang telah lalu, berkaitan dengan masalah perkara yang zahir jali, zahir khafi, yang khafi. Nah, pada permasalahan yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah ataukah tidak, permasalahan yang memungkinkan padanya untuk sampai padanya ilmu atau tidak, harus dirinci. Naam. Fahuna madaru taklif lam yatahaqqaq wa huwa bulughul hujjah. Nah, di sini contoh yang telah disebutkan oleh Syekh tadi, poros pembebanan itu belum terwujud. Apa itu poros pembebanan kepada mukallaf? Yaitu sampainya hujjah bahwa itu adalah haram. Itu adalah kefasikan. Tanbih. Ma'a annana la nadda'i li syekhina al-ismata fa huwa bashar wa mithluhu mithlu sairil ulama al-ummah yukhti wa yusib. Kemudian Syekh di akhir, Syekh Al-Musallam hafizahullah memberikan peringatan. Kami tidaklah mendakwakan, menyeru bahwasanya Syekh kami itu maksum. Karena beliau juga manusia
semisal dengan ulama yang lainnya, terkadang keliru, nah, terkadang benar. Jadi segala apa yang dipandang dari fatwa-fatwa itu tetap harus dikembalikan, ditimbang di atas dalil. Wa yu'khadhu minhu wa yuraddu, diambil darinya atau ditolak darinya. Wallahul hadi li sawa'is sabil wa inna ma katabtu ma tuktabu ba'da ilhahin min talabatil ilmi. Kemudian Syekh Al-Musallam di sini menjelaskan kenapa beliau harus mengeluarkan klarifikasi ini. Aku tulis ini setelah permintaan berulang kali dari sebagian para penuntut ilmu. Wa in kuntu la uhibbul khawdha fima tajarat bihil fitanu wa tala'abat bihil ahwa. Aku tidak suka membahas, berbicara kepada permasalahan tentang permasalahan yang menyeret kepada fitnah dan bermain-main padanya hawa nafsu. Karena masalah yang jelas dalam agama itu tidak perlu lagi diperdebatkan. Tapi karena di medan dakwah banyak yang menggaungkannya, mempropagandakannya, membuat fitnah, maka Syekh Al-Musallam merasa bertanggung jawab untuk memberikan klarifikasi, persaksian. Waqad wuddihal haqqu fihi, dan sungguh telah dijelaskan yang benar pada permasalahan ini. Wallahu mi wara'il qasdi wa huwal hadi li sabilil haqqi wa huwa maulana wa ni'mal wakil. Ditulis ini hurrira fit tasi' min syahri Syawal li 'am 42 ba'da al-arba'i mi'ah wal alf min al-hijratin nabawiyah. Berarti 1442. Baru berlalu 4 tahun yang lalu, menunjukkan masalah ini masih hangat sebenarnya di medan dakwah. Nah, dibangkitkan kembali, diseru-serukan kembali, dipropagandakan kembali. Nah, maka sampai di sini menjadi jelas bagi kita gagal pahamnya atau keras kepalanya mereka-mereka yang tetap bersikukuh untuk bertameng dengan penjelasan-penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin dalam permasalahan pemberian udzur terhadap pelaku kesyirikan akbar, bahwasanya apa yang mereka lakukan itu tidaklah tepat. Jadi sampai di sini jangan sampai ada lagi yang bertameng, berhujah bahwasanya saya memilih pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin. Menunjukkan orang yang mengatakan demikian pengekor hawa nafsu. Naam, ahlul ahwa, sesat dan menyesatkan, wal iyadu billah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih.